Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada saat ini kita akan melakukan upgrade komponen PC menggunakan casing yang lama. Kemudian nanti beberapa part komponennya akan kita ganti dengan yang baru. Bagaimana cara merakitnya? Silahkan saksikan. Langkah pertama, kita copot terlebih dahulu kabel-kabel yang masih menempel tersambung pada mainboard, mulai dari kabel audio, kemudian kabel power dan seterusnya. Kita copot terlebih dahulu, kemudian kabel-kabel itu kita satu-satu kita copot. Kemudian kita buka mur dari papan mainboard tersebut. Satu persatu kita lepaskan menggunakan obeng kembang. Ada beberapa mur yang menempel di papan mainboard tersebut. Kita lepaskan pelan-pelan. Kita copot juga kabel harddisk, baik data maupun powernya. Kemudian yang berada di CD room. Kita singkirkan semua kabel-kabel tersebut. Kemudian harddisknya, obeng kita copot karena kita tidak ingin menggunakan hard drive. Oke, setelah kita singkirkan harddisknya, maka kita singkirkan mainboard dan prosesornya. Kemudian kita rapikan, kita lepas power supply, karena power supply kita akan ganti dengan yang baru, menggunakan yang baru. Kita copot terlebih dahulu baut-bautnya yang terpasang. Oke, sudah kita copot power supply. Kemudian selesai. Selanjutnya, ini merupakan part yang akan menggantikan, mulai dari prosesornya sudah kita siapkan, dan ini Intel i3 dengan soketnya 1200.
kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita buka dulu menutup prosesornya. Kemudian kita pasang sesuai dengan bagian pin yang terlihat di prosesor dengan di tempat tatakan soketnya. Kemudian kita letakkan, pastikan tepat. Harusnya dia tidak terbalik ya, karena sesuai dengan coaknya itu. Baru kita pasang, kita tutup ya. Kita kencangkan kaitnya dengan benar. Setelah dirasa tepat, maka selesai itu kita pasang heatsink ya, yang nanti sebagai pendingin dari prosesornya. Kemudian kita pasang untuk kabel fan-nya ke konektor fan yang ada di mainboard. Kemudian kita rapikan. Kemudian kita kencangkan untuk fan catching prosesor. Kita tekan. Kita lihat sudah kencang, sudah masuk semua. Pastikan kencang. Oke. Berikutnya kita pasang memori atau RAM ke soket RAM sampai berbunyi klik, dan kait kiri kanannya kencang. Kemudian kita pasang untuk penyimpanan PCI Express untuk M2 memori SSD. Nah, tinggal kita pasang coknya, kemudian kita kencangkan, kemudian kita putar untuk pengencang penguncinya sampai benar-benar pas. Oke, sudah selesai untuk pemasangan bagian-bagian yang ada di dalam mainboard. Berikutnya adalah kita menyiapkan casing, dan juga pemasang pertama adalah power supply. Jadi sebelum memasang mainboard, kita pasang power supply terlebih dahulu supaya memudahkan. Sesuai letak power supply disesuaikan, dipaskan dengan baut-bautnya, dan biasanya fan itu menghadap ke bawah untuk membuang panas yang ada di dalam power supply. Kita kencangkan dengan baut-baut yang
sudah kita siapkan. Oke, kemudian kita rapikan bagian yang akan ditaruh mainboard yang sudah tadi langkah pertama kita lakukan. Pasang terlebih dahulu untuk bagian yang berada di belakang mainboard. Tinggal kita tekan saja dari dalam. Ya. Oke, setelah pas, maka kita pasang sesuai dengan dudukan pada casing. Pastikan pas dengan dudukan yang ada di sebelahnya. Oke, paskan dengan lubang-lubang yang ada di mainboard. Sudah pas. Kemudian kita baut, kita pasang untuk mengencangkan supaya tidak geser. Kita lakukan secara perlahan sambil memastikan semuanya terpasang dengan baik. Setelah semua terpasang, kita pastikan benar-benar sudah terpasang. Kemudian kita pasang power dari power supply ke mainboard. Biasanya yang kabelnya paling besar gitu ya. Dan pastikan bagian pinnya itu sesuai dan tidak terbalik, karena kalau terbalik juga tidak bisa dipasang. Jadi dia pasti akan pas dudukannya. Jadi kemudian kita pasang juga kabel-kabel yang fungsinya adalah untuk audio, kemudian nih kabel untuk USB yang menempel pada casing. Dan sesuaikan dengan pinnya. Biasanya ada pin bagian paling ujung yang dia tidak ada pinnya, jadi nggak mungkin terbalik gitu ya. Kalaupun terbalik tidak akan terpasang. Jadi pastikan benar-benar pas. Kemudian ini adalah kabel-kabel seperti kabel harddisk, kabel LED harddisk, kemudian kabel reset, kabel tombol power, kabel yang sudah tertera di dalam mainboard keterangannya. Jadi kita tinggal pasang saja gitu ya di pin-pin tersebut. Dan pastikan memang harus pas. Jadi jangan sampai kita salah memasangkan pin tersebut ke pin yang berbeda. Jadi sesuai dengan keterangannya. Jadi kita lakukan secara santai saja, jangan terburu-buru. Yang penting agar semuanya terpasang dengan benar sesuai dengan bagian-bagiannya.
Jadi kita nanti mengurut kesalahannya pun akan lebih mudah jika nanti terjadi trouble. Kemudian kabel untuk ATX itu ya harus terpasang dengan benar, dan ini jika terbalik juga tidak akan tercolok dengan sempurna. Jadi pastikan dia memang sesuai dengan dudukannya. Berikutnya kita rapikan ya kabel yang tidak terpakai, kita kaitkan. Nah, ini harusnya dia berbeda ya, jadi tetap yang itu yang benar. Nah, kita rapikan kabel-kabel yang memang tidak terpakai, kemudian kita ikat dengan kencang gitu ya, supaya dia tidak mengganggu, tidak mengenai fan juga ya, supaya fan-nya tidak menyentuh kabel. Oke, sudah selesai untuk perakitannya. Kita siap untuk coba pasang ke layar monitor dan kabel power. Kita nyalakan tombol powernya, kemudian kita cek semua menyala dan kita lihat layar monitor dan sudah masuk ke tampilan booting, dan selanjutnya bisa kita lakukan instalasi sistem operasi. Demikian langkah-langkah untuk merakit komputer kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.